Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seputar informasi, MTSN 1 Kota Makassar kali ini hadir bersama Anda untuk memberikan informasi dan berita teraktual siang hari ini. Tim supervisor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama fasilitator nasional hari ini berkunjung ke MTSN 1 Kota Makassar. Adapun agenda hari ini yaitu untuk melakukan supervisi terkait penanganan gangguan gejala psikososial kepada peserta didik bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Arsyad Ambotuo dan Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Makassar Bapak Zulfikar Nur. Tim langsung merapat ke aula lantai 2 MTSN 1 Kota Makassar. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA dan Fasilitator Nasional berkunjung ke MTSN 1 Kota Makassar. Makassar, 26 Agustus 2021. MTSN 1 Kota Makassar menjadi madrasah atau sekolah pertama yang dikunjungi oleh tim supervisor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA bersama fasilitator nasional. Agenda kunjungan tersebut dalam rangka melakukan supervisi atas kegiatan atau BIMTEK, penyelenggaraan penanganan gangguan psikososial peserta didik yang sebelumnya dilakukan pada bulan April 2021 selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 7 hingga 9 April 2021. Kegiatan ini dilakukan mengingat pentingnya peran madrasah atau sekolah melalui bimbingan konseling untuk mendeteksi sejak dini kondisi psikososial peserta didik, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Rombongan tim supervisi disambut dan diterima di aula lantai 2 MTSN 1 Kota Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan. Turut hadir Kakan Kemenak Kota Makassar mendampingi tim supervisor dari Kementerian PPPA. Dalam sambutannya, Haji Arsyad Ambotuo mengatakan, "Perkenankanlah kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar menyampaikan selamat datang kepada Ibu Elvi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar, Kota Anging Mamiri. Teriring doa, semoga Ibu bersama rombongan insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Kementerian Agama Kota Makassar menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penunjukan Madrasah Sanawiyah Negeri yang ikut pada program kali ini." Program ini sangat bagus karena itu salah satu solusi untuk mendeteksi apa yang menjadi problem bagi anak itu sendiri. Dengan demikian, setelah dilakukan tahapan-tahapan yang ada, maka tentu kita akan mencari solusi. Nah, problematika itu akan terjawab melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh tim yang ada. Katakanlah sementara ini di Makassar, Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Nah, tentu ke depan kita akan coba kembangkan, bukan hanya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 saja, tapi kita mau agar program ini bisa paling tidak dikenal di lembaga-lembaga pendidikan madrasah yang lain. Itu harapan kita. Tadi saya sudah katakan ini adalah salah satu solusi untuk memberikan jawaban terhadap problematika yang ada di peserta didik itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan psikososial. Nah, dengan adanya program ini tentu menjadi motivasi bagi teman-teman, Bapak Ibu para guru, bukan hanya tanggung jawab kepala madrasah, bukan hanya tanggung jawab guru BK, tetapi juga tanggung jawab secara kolektif, karena guru itu adalah pendidik. Nah, itu. Sejalan dengan itu, Zulfikar Nur selaku Kepala Madrasah juga memberikan sambutan hangat kepada segenap tim supervisor Kementerian PPPA. Kami mengucapkan selamat datang dari tim KPPPA Republik Indonesia, yang tentunya hari ini kita merasa bahagia dengan kedatangan beliau, menjadi perhatian khusus dan menjadi fokus kita.
Ketua Tim Supervisi dari ASDEP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia, Elvi Hendrani yang akrab disapa Bu Elvi, mengatakan pentingnya peran BK dalam penanganan gangguan psikososial karena dapat melakukan deteksi secara dini kondisi peserta didik lalu kemudian melakukan upaya atau tindakan untuk mengatasi kondisi peserta didik yang mengalami masalah. Ucapnya, saya melihat di sini bahwa dengan form Google Form yang sudah dipunyai itu menjadi kekuatan untuk deteksi dini tersebut. Itu satu. Pertama adalah mendeteksinya. Kedua, tindak lanjutnya adalah menangani. Dan terkait dengan penanganan, saya sudah melihat di sini beberapa sarana yang didukung Kementerian Agama yang wah untuk ukuran saya, karena saya sudah melihat di beberapa daerah. Saya pikir ini adalah potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada waktu berbicara kepentingan terbaik bagi anak, maka seluruh potensi yang harus dikerahkan, potensi itu dari mulai kemampuan SDM-nya, sarana prasarana yang memang sudah dipunyai dengan kecanggihannya, inilah yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan nanti saya akan minta diberikan informasi mengenai tindak lanjutnya setelah mempunyai semua sarana prasarana seperti ini. Itu barangkali saya pikir dengan Pak Zul sebagai kepala madrasah, saya yakin ini akan dapat terlaksana. Hal lain juga beliau sampaikan bahwa meningkatnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh pelajar, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, memerlukan perhatian serius, tegasnya. Dalam rangkaian kegiatan supervisi ini, juga dilakukan presentasi atas hasil implementasi dari kegiatan BIMTEK dan pendampingan yang telah dilakukan. Haja Nurhana selaku koordinator BK mengatakan bahwa siswa MTSN 1 Kota Makassar, alhamdulillah, berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian Google Form, tidak terdapat peserta didik yang memiliki gejala gangguan psikososial yang mengkhawatirkan. Secara umum, kondisi siswa yang hadapi hanyalah kejenuhan dengan sistem belajar daring yang saat ini mereka jalani. Dalam kegiatan supervisi ini, ada 3 sekolah di kabupaten kota berbeda yang akan dikunjungi. MTSN 1 Kota Makassar menjadi madrasah pertama, setelah itu SMA Negeri 10 Goa, kemudian terakhir Min Pangkep. Sebelum melanjutkan agenda berikutnya ke SMA Negeri 10 Goa, tim supervisor melakukan observasi langsung di ruang BK MTSN 1 Kota Makassar, mengecek kelengkapan administrasi dan melihat layanan konseling digital. Bagian Informasi dan Humas melaporkan. Sekian berita dari kami. Saya Ahmad Jadul Haq Halim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan 5M 1D. Ingat pesan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.